Oke, ini contoh neraca lajur perusahaan Cipta Jasa Karya untuk periode bulan Agustus 2006, diambil dari contoh di buku paket. Seperti kita lihat di sebelah kiri ini, nama akunnya sudah diisi sesuai dengan nama-nama akun yang ada di perusahaan Cipta Jasa Karya. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan saldo akhir masing-masing akun dari buku besar. Misalnya ini, kas di buku besar itu saldo akhirnya 16.650 di sisi debit. Nah, ini saldo yang di sini ini harus sesuai dengan sifat masing-masing akun. Jadi kalau aset dia saldonya di debit, kalau kewajiban dia saldonya di kredit, untuk pendapatan dia di kredit, dan beban itu dia saldonya di debit. Nah, setelah itu kita isi saldo dari jurnal penyesuaian. Misalnya kayak ini, piutang usaha, dia di neraca saldonya 3.800, ternyata ada penyesuaian sebesar 550 di sisi debit juga. Jadi dia tinggal dijumlahkan aja, 3.800 ditambah 550, maka neraca saldo setelah penyesuaian untuk piutang usaha adalah 4.350. Perlu diperhatikan ya sisi debit dan kreditnya, di mana sisi debit ini kita anggap dia nilainya positif, sementara sisi kredit ini nilainya negatif. Jadi kalau kayak perlengkapan, dia saldonya di debit 4.400, tapi penyesuaiannya di kredit 1.700. Berarti kalau kita bahasakan dalam bahasa matematika, itu 4.400 ditambah minus 1.700. Maka hasil di neraca saldo setelah penyesuaiannya 2.700. Sementara contohnya ini kalau di pendapatan jasa, dia saldo normalnya di 16.200. Yang ada penyesuaian di kredit juga 550. Maka itu seperti minus 16.200 dikurangi atau ditambah minus 550. Berarti hasil akhirnya adalah minus 19.350. Karena hasil akhirnya minus, maka kita letakkan di sisi kredit. Setelah kita jumlahkan semua dari neraca saldo dan penyesuaian ini, maka diperoleh neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah itu baru kita pindahkan sesuai masing-masing akunnya. Pertama-tama kita pindahkan yang akun pendapatan dan akun beban ke laporan laba rugi. Nah, ini kan nanti pendapatan kita lihatnya cuma ada satu, pendapatan jasa 19.350. Sementara untuk beban ada beberapa, ini nanti dijumlahkan. Baru kita cari selisihnya. Nah, ini karena kita lihat selisih antara pendapatan dan beban, ternyata lebih besar pendapatan, maka supaya balance, kita isi di sini laba bersih. Laba bersih sebesar selisih antara pendapatan dan total beban, yaitu 8.560. Nah, nanti kalau dijumlahkan, maka hasilnya harusnya sama. Setelah itu yang untuk laporan perubahan modal, kita pindahkan yang modal sebesar 54.000 dan price sebesar 1.500. Setelah itu kita pindahkan juga saldo laba bersih yang tadi kita peroleh di laporan laba rugi. Karena ini dia laba, dia sebenarnya adalah menambah modal. Makanya kalau di sini debit, dia di sini pindahnya ke kredit supaya balance. Nah, jadi setelah itu baru kita jumlahkan modal ditambah laba rugi, lalu dikurangi price. Selisihnya itu nanti adalah yang namanya modal akhir. Nah, kalau dijumlahkan dia harusnya juga balance. Nah, baru setelah itu kita pindahkan akun aset dan kewajiban ke neraca. Nah, seperti ini ya, akun aset itu dari kas sampai peralatan, dan juga di sini ada juga akumulasi penyusutan peralatan. Nah, dia masuk akun aset tapi dia saldonya minus karena dia mengurangi dari nilai asetnya. Setelah itu untuk kewajiban ada utang dan pendapatan diterima di muka. Setelah itu kita pindahkan juga yang saldo tadi modal akhir. Modal akhir kan kalau di perubahan modal dia masuknya debit. Supaya menyeimbangkan di sisi balasnya kita masukkan di kredit di sisi neraca. Baru setelah itu kita jumlahkan. Kalau hasil penjumlahan ini semuanya benar, maka total aset dan total kewajiban setelah ditambah modal akhir itu harusnya balance. Nah, nanti setelah itu dari neraca lajur ini baru kita pindahkan ke laporan keuangan masing-masing, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca.